Pemirsa, banyak kejadian ganjil yang dikisahkan oleh manusia tentang hantu atau roh orang yang sudah meninggal. Kita bisa melihat kisah-kisah tersebut secara gamblang di acara-acara televisi atau film horor dewasa ini dengan kemasan yang menarik dan menegangkan. Dikisahkan ada seseorang bercerita bahwa suatu ketika ia ditemui oleh si hantu. Ternyata setelah diusut barulah diketahui bahwa hantu tersebut adalah orang yang baru saja meninggal dunia. Kisah-kisah sejenis ini sangatlah banyak kejadiannya, hingga hantu-hantu tersebut menampakkan diri untuk menyampaikan pesan yang belum tersampaikan semasa hidupnya. Maka dengan maraknya hal yang demikian itu, kebanyakan manusia mengira bahwa roh orang yang sudah meninggal itu akan bergentayangan. Roh-roh tersebut nyata bentuknya dan mirip seperti orang yang meninggal tersebut. Hantu tersebut dapat tertawa, menangis, bahkan melonglong minta pertolongan. Ada beberapa hanya terdiam saja dan memancarkan sekelebat cahaya. Namun, pernahkah juga Anda mendengar kisah tentang adanya sosok hantu atau jin yang bisa menyerupai orang yang masih hidup? Misal saja ketika Anda berada di lift, lalu Anda bertemu dengan kerabat Anda di dalamnya. Namun ketika Anda keluar lift, Anda melihat kerabat Anda tersebut justru baru saja ingin memasuki lift. Lalu siapakah sosok kerabat yang Anda temui di lift tadi? Hal yang seperti ini disebut-sebut adalah setan peniru yang sengaja menggoda manusia dengan cara yang demikian. Namun tahukah Anda, sesungguhnya bentuk penyesatan seperti itu dilakukan oleh sekelompok jenis jin pendamping atau dikenal dengan Qarin. Dan jin inilah yang senantiasa mendampingi manusia. Pemirsa beriman, setiap manusia mempunyai jin pendamping yang selalu menyertainya dengan tujuan untuk menggoda manusia yang didampinginya tersebut. Jin pendamping yang diciptakan untuk mendampingi manusia ini dinamakan Qarin. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, siapa yang berpaling dari zikir kepada Ar-Rahman, maka kami akan buat syaitan berkuasa terhadapnya sehingga dia menjadi Qarinnya. Surat Az-Zukhruf ayat 36. Makna Qarin dalam ayat tersebut adalah syaitan yang menemani manusia dan bertugas menggodanya agar manusia tersebut melalaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Makna Qarin atau jin pendamping manusia juga disebutkan dalam surat berikut, yang artinya adalah Qarinnya yang mendampinginya berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Surat 50:27. Qarin atau pendamping kita telah mengatakan kepada Allah Ta'ala bahwa ia mengelak telah menyesatkan manusia yang didampinginya. Ia malahan berkata bahwa manusia tersebutlah yang sedang dalam kesesatan yang jauh. Maka kita harus waspada akan Qarin yang senantiasa selalu menemani kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Karena bukan hal sulit baginya untuk menyesatkan kita, kecuali kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu, maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling lihat-melihat atau berhadapan, syaitan itu balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu, sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat, sesungguhnya saya takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksanya. Surat Al-Anfal ayat 48. Dalam ayat tersebut, Qarin atau jin pendamping manusia akan terus menggoda manusia hingga manusia melakukan perbuatan yang tidak disukai Allah. Dan ketika mereka berhasil, mereka akan mengelaknya dengan berkata bahwa mereka tidak ikut campur atas perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia tersebut, dan mengatakan bahwa mereka takut kepada siksa Allah. Sungguh jahat perbuatan jin tersebut, dan waspadalah bagi kita umat manusia sebagai sasarannya. Lalu, apakah Rasulullah SAW juga mempunyai Qarin atau jin pendamping? Untuk menjawab ini, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, tidak seorang pun dari kalian kecuali telah diwakilkan kepada Qarinnya dari jin. Sahabat bertanya, juga kepada engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, juga kepadaku, namun Allah telah membantuku sehingga Qarinku masuk Islam dan aku selamat darinya. Maka dia tidak menyuruhku kecuali hanya dengan kebaikan. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud.
Dari hadis tersebut jelaslah sudah bahwa Rasulullah SAW pun memiliki qarin atau jin pendamping. Lalu bagaimana kita yang hanya manusia biasa justru memungkiri hal tersebut? Qarin sangat nyata, bahkan ia tidak hanya bisa menyesatkan kita dengan bisikan-bisikannya, tapi ia juga bisa menyerupai kita. Bahkan ia bisa meniru tulisan kita. Astaghfirullahalazim. Pernah suatu hari ketika Aisyah sedang cemburu terhadap Rasulullah SAW karena beliau keluar rumah di waktu malam hari, Aisyah membuntutinya hingga mencari tahu kemanakah Rasulullah SAW pergi malam itu. Ketika sampainya di rumah, Rasulullah SAW pun menegur Aisyah atas perbuatannya itu. Maka beliau berkata kepada Aisyah, "Apakah syaitanmu telah mendatangimu?" Aisyah menjawab, "Wahai Rasulullah, apa bersama saya ada syaitan?" Beliau menjawab, "Iya." Kemudian Aisyah bertanya lagi, "Apakah bersama setiap insan?" Beliau menjawab, "Iya." Belum puas Aisyah kembali bertanya, "Juga bersama engkau, wahai Rasulullah?" Beliau pun menjawab, "Iya, tapi Allah membantuku terhadapnya sehingga aku selamat." Kisah ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Demikianlah qarin atau jin pendamping Aisyah menghasut Aisyah dengan cara membakar rasa cemburu Aisyah sehingga ia hilaf dan nekat membuntuti Rasulullah SAW. Qarin atau jin pendamping manusia memiliki kemampuan terbang, membentuk dirinya dalam bentuk manusia dan juga hewan. Hal ini pernah diakui oleh orang Quraisy ketika datang setan menemui orang-orang Quraisy dalam rupa Suraqah bin Malik bin Jutsam. Tatkala mereka hendak keluar menuju Badar, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa di Madinah terdapat sekelompok jin yang telah masuk Islam. Maka barang siapa yang melihat sesuatu yang aneh dari sekelompok jin-jin ini, beri izinlah dia untuk tinggal selama 3 hari. Jika sesudah 3 hari dia masih nampak, maka bunuhlah, karena dia adalah setan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Masu'ah Al-Fiqhiyah Juz 2 halaman 5545. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa jin diberikan kemampuan untuk menyerupai berbagai bentuk termasuk bentuk manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, kecuali menyerupai Rasulullah SAW. Sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Barang siapa yang melihatku di saat tidur, maka sungguh dia telah melihatku. Sesungguhnya setan tidak bisa menyerupaiku." Hadis riwayat Tirmizi, dia berkata ini adalah hadis hasan sahih. Nah, pemirsa beriman, dengan demikian sudah terbukti bahwa bentuk yang menyerupai seorang yang sudah meninggal adalah setan dari golongan jin. Mengenai apakah ia adalah qarin atau jin pendampingnya ataukah jin dari jenis yang lainnya, wallahu alam, karena hal ini termasuk ke dalam permasalahan gaib yang membutuhkan dalil-dalil yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala.